Wicaraning Baskara Gones Wicaraning Amiwiti Sinden Sendaning Prato. Halo sahabat-sahabat Tapak Tabir Nusantara. Jadi hari ini aku boleh real. Jadi kita akan memandu acara ini dan hari ini kita ada di kawasan Kota Gede, di mana ini adalah satu tempat bersejarah yang sangat amat luar biasa di kawasan Jogja tentunya. Karena Linsu tempat ini adalah tempat kita untuk ibaratnya kita kayak mengenang, mengingat sosok yang raja-raja yang luar biasa di kawasan Jogja, dan tentunya orang-orang ini termasuk orang-orang yang sangat amat dikenang ya oleh masyarakat Indonesia, yaitu di Panembahan Senopati ya, betul nggak? Betul. Benar ya, jadi saya takut salah nih. Jadi saya tanya dulu. Rinsu, beberapa kali udah ikut kita penelusuran dan mungkin ini adalah pertama kali kamu untuk datang ke Kota Gede. Betul. Yang kamu rasain apa? Yang aku rasain ya tadi untuk pertama kalinya apalagi masuk ke dalam makamnya, makam raja-raja, dan kebetulan aku tanya ini adalah makam raja pertama Mataram Islam di Jawa. Yang aku rasain itu adalah rasa tenang, terharu. Karena memang tempat ini tuh cocok banget buat recharge, kayak kita menenangkan pikiran. Terus tadi ada beberapa pertanyaan dari Linsu kayak, Pak, kenapa kalau misalkan masuk ke sana kita harus dipakein baju seperti dia ini? Terus kenapa setiap kali saya lihat makam-makamnya kok ditutupin, ya kan? Karena memang itu adalah cara masyarakat saat ini untuk menghormati mereka, gitu. Dan memang adat istiadatnya turun-temurun memang diterapkan seperti itu. Jadi di sana tidak boleh ada pengambilan gambar. Di sana juga tempatnya betul-betul tenang. Dan ada beberapa tempat yang disakralkan yang memang kita secara attitude dan etika kita tidak boleh berkata atau berbuat yang tidak baik gitu. Nah, ini Linsu, kita kan udah datang ke sini nih. Kalau misalkan Linsu mau tahu sosok orangnya seperti apa, Panembahan Senopati itu yang ini. Terus yang ini adalah Ki Ageng Pemana. Nah, ini adalah dua orang yang aku rasa ya memang secara karakteristik orangnya, kalau kita lihat dari face-nya, dia juga turut berpengaruh memberikan satu boost energi positif di tempat ini tentunya ya. Kalau misalkan kita masuk, kan kalau misalkan Linsu peka, Linsu rasain waktu kita masuk gerbang, auranya udah beda. Di depan sama di dalam. Di sini kita dapat kesejukan, terus kita dapat ketenangan. Ya terus juga kalau misalkan kita udah masuk ke dalam, ya auranya juga ada layer-layernya intinya. Kalau di spiritual tuh ada layer-layernya, lapisan-lapisannya. Dan berbeda kalau misalkan nanti Linsu bakal ngerasain kita penelusuran ke tempat angker. Ya, layernya pasti banyak energi-energi negatif yang bakal bergesekan. Dan itu yang bakal bikin mual. Misalkan kamu pernah, Kak, kok aku bawa ini, aku di sini, kok aku mual ya. Kok di tempat ini kita bawaannya tenang. Karena auranya sepositif itu. Nah, kita hari ini kedatangan teman juga nih. Ini anak termasuk orang yang peka. Ya, dia indigo. Ya bisa dikategorikan seperti itu. Ini ada Tia. Sini, Neng. Tia, sini. Anak mama. Sini Tia. Nah, ini dia. Nah, di sini dong kamu. Kita. Nah. Jadi biar aku diapit oleh gadis-gadis cantik, ya kan? Walaupun kita terlihat seperti trio macan, tapi ya nggak apa-apa. Iya, capek gue serius mulu kan. Nah, kamu ngerasain apa Tia di dalam? Aku merasakan ketenangan sih pastinya. Ya, tenang pasti. Lalu ada hal-hal yang mungkin kalau ada yang bisa peka gitu, memang tempatnya membuat kita tuh recharge, kayak pembersihan, damai. Memang aura ketenangannya banyak ya. positif tapi intinya. Terus kalau untuk perbedaan energinya yang kamu rasa waktu mulai di luar, di tengah, dan di dalam, perbedaannya kamu dapat di mana? Itu beda banget Kak. Kalau dari depan kayak biasa aja ya, maksudnya masih ya seperti biasa, perkampungan pada umumnya lah ya. Betul. Begitu masuk di tengah-tengah, sudah lumayan terasa. Jadi rasanya tuh agak sedikit
Ya, tahu lah ya. ya oke. Tapi ketika masuk langsung ke dalam, Mm-mm. itu energinya makin besar banget. Ya, makin kuat. Jadi memang setiap tempat intinya memang ada beberapa tempat yang bukan beberapa tempat ya. Setiap tempat pasti memiliki energi yang berbeda-beda. Tapi kita harus sadar bahwasannya ada beberapa tempat yang memang energinya dia positif, vibes gitu, maksudnya bisa bikin kita tenang. Makanya itulah tempat-tempat bersejarah untuk teman-teman semua, adik-adik, sahabat-sahabat semua harus menjaga tempat-tempat bersejarah itu. Jangan dicoret-coret dengan kalimat-kalimat kotor atau coretan-coretan yang kalian iseng, itu nggak boleh. Apalagi mengotori tempat sejarah dengan perilaku dan perkataan yang tidak baik, itu nggak boleh ya. Karena bagaimanapun kita harus menghormati mereka. Tidak harus datang ke kuburannya atau ziarah setiap hari. Minimal hormati jasa mereka. Atau minimal kenang nama mereka. Jadi jangan salah paham. Kalau misalkan kita datang ke satu tempat, oh kok kalian kasih A, B, C, D, E, sesajen nih, musyrik nih. Tidak semuanya seperti itu. Itu hanya sebatas ungkapan. Namanya sedekah bumi. Itu penting. Besok kan kita bakal larung nih. Jadi kan ada beberapa energi yang pasti kalian rasakan berbeda di perjalanan kita hari ini. Kemarin kita di Merapi, kita bicara dengan alam. Sekarang kita di Kota Gede, kita lebih menikmati recharge alam juga. Besok kita bakal larung, itu kita akan coba berkomunikasi dengan alam yaitu laut. Ya, jadi nanti bakal kita kupas tuntas. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa kalian selalu ikutin terus perjalanan bule sama Linsu. Kita bakalan larung ya, biar kalian juga ngerasain beberapa kayak energi laut itu seperti apa. Jadi sudah kita pelajarin semuanya nih Linsu. Kamu sama Tia sama Linsu tuh bersyukur karena di perjalanan kita hari ini tuh komplit. Mulai dari gunung ada, dari tanahnya ada, udara ada, laut juga ada. Tapi pasti kalian rugi dong kalau misalkan kita tidak mengulik atau kita tidak mengupas tuntas perjalanan sejarah tempat ini berdiri dan siapa yang paling berpengaruh di tempat ini dan khususnya kota Jogja dan Keraton. Oke, kita langsung keliling-keliling aja. Nanti bakal dipandu sama orang yang mengerti dan lebih paham tentang tempat ini, tempatnya apa aja. Yuk ikut sama aku. Nah, jadi Linsu sama Tia, aku tuh udah beberapa kali dan sering banget ke Jogja. Kalau aku balik ke Jogja sama bapak produser kita, itu serasa kita pulang ke rumah. Dan tentunya tempat yang paling kita suka, pasti kita selalu datang ke sini. Bapak yang ada di samping ini. Bapak dengan siapa namanya? Surabudoyo. Bapak Surabudoyo. Kenalan dulu. Saya Bule. Ini Tia adik saya. Ini juga Linsu adik saya ya Pak. Jadi kita mau tahu lebih lengkap nih. Karena kan sebelumnya kan kalau saya ke sini kita cuma ke dalam doang. Tapi kita belum ngulik nih. Kira-kira ada apa aja di tempat ini. Dan bagaimana sejarahnya. Kita ke tempat mana dulu? Masuk ke sana itu ada pemandian dulu, pemandian raja. Pemandian raja. Yang sementara waktu kan dulu raja itu tinggal di sini sebelum mendirikan keraton Mataram. Oke. Tinggal di sini, maka beliau membuat adanya pemandian ini untuk keperluan sehari-hari. Oke, baik. Kalau seperti itu kita sambil ke tempatnya dan sambil kita cerita-cerita nanti ya Pak. Langsung aja ya. Boleh langsung dipandu Bapak? Mari. Pelan-pelan ya. Ini jalan turun ke pemandian tadi itu. Kalau yang ke kanan ini pemandian yang khusus laki-laki, namanya Sendang Seliran Kakung. Sendang Seliran Kakung. Kalau yang buat perempuan? Yang buat perempuan yang di sana itu Sendang Putri namanya. Nah berarti saya mandi di mana Pak? Tengah-tengah? Oh iya, canda ya Pak. Oke. Berarti kita ke Kita kemana Putri nih? dulu. Putri dulu. Oke. Ini kita bisa masuk Pak? Bisa, monggo. Oke. Ayo. Ya, mari. Nah ini Sendang Putri ya. Sendang Putri ini di mana menjadi tempat pemandian untuk wanita ya Pak. Iya. Tapi ini masih aktif. Masih aktif. Masih aktif sampai sekarang. Iya. Kalau dulunya itu pertama kan sendangnya cuma satu yang di Sendang Kakung itu. Cuma kala Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu mengambil kebijaksanaan supaya yang laki dan perempuan itu mandinya bisa betul. Bisa itu terus beliau membuat ini. Gini Pak, yang sekarang aku mau nanya, kan Indonesia itu apalagi khususnya keraton ya, kita tidak bisa memungkiri bahwasannya hal-hal yang berbau spiritual dan supranatural itu ada. Nah kalau misalkan selama tempat ini berdiri, Bapak sudah berapa lama menjaga tempat ini?
Saya di sini jadi abdi dalam itu mulai tahun 2005. 2005 berarti kalau sekarang 2024 berarti udah kisaran 19 tahun ya. Iya. Nah, 19 tahun. Cerita mistis apa yang pernah ada tentang Sendang Putri ini? Jadi sebagai abdi dalam Jagad di sini, Mm-mm. itu kalau masalah mistis-mistis kayak gitu, abdi dalam itu secara internal sudah menyatu. Yes. Iya, Betul. jadi kalau dari abdi dalam sendiri itu nggak pernah ada yang mistis-mistis kayak gitu, nggak pernah. Tapi kalau untuk kepercayaan masyarakat? ya kalau kepercayaan masyarakat yang datang ke sini itu ya macam-macam lah. Entah mereka itu percaya gimana kan juga nggak cerita kepada Iya, betul, betul. Karena memang yang saya rasain aura tempat ini memang positif, tidak ada tercemari oleh layer-layer yang lain. Iya. Jadi kalau misalkan makanya aku menanyakan hal-hal seperti ini karena memang ada beberapa kepercayaan masyarakat yang di Indonesia kita tidak bisa oh lu nggak boleh percaya sama A B C D E kayak tadi saya bilang kan di saat kita memberikan sesuatu kayak sesajen itu bukan berarti musyrik tapi namanya kita sedekah bumi atau mengingat jasa-jasa orang-orang sebelum kita ya kan seperti itu. Kita langsung lanjut aja ke tempat selanjutnya. Itu bangsal kencur. apa itu? Iya, ini kan sendang putri ya. Ha-ha. Ya. Kencur itu diibaratkan cewek-cewek yang masih belia itu loh Mas. Gue dong. Aja ya. Oh iya benar. Makanya ini masalah kencur itu kalau dulu ada yang medis itu kan di sini untuk transitnya itu. Oke. Jadi kayak Minggunya lah. makanya ada bahasa mengatakan lu anak masih bau kencur. Nah, kencur itu tandanya berarti bisa gadis lah ya, Pak, perawan lah ya. Kalau saya berarti jahe, Pak. Ini pemandiannya. Ini ya pemandiannya. Kalau mandi di sana nanti bisa di lihat ke sana. Ini yang masih di Sendang Putri tadi. Iya. Ini sumber mata airnya. Tapi aku pernah waktu kesini itu coba yang di Sendang Kakung itu. itu memang airnya seger banget. Airnya itu benar-benar seger Iya, banget. karena langsung mata air tuh. Iya. Terus ada yang kolam lele itu di mana, Pak? Ya memang di sini. Yang ini ya? Ini ada, di sana ada. Lelenya itu udah maksudnya sudah bertahun-tahun atau memang dia beranak apa sih namanya apa namanya ya beranak pinak berkembang biak Ya. di sini ya. Dulu itu beliau membuat ada pemandian ini. Yang dulu di Sendang Kakung itu dulu beliau terus miara adanya lele putih dan bulus kuning kala itu. Bulus itu kuning. Kayak apa ya? Kayak lapi-lapi itu. Labi-labi. Iya. Yang kura-kura. Tapi air tawar. Kura-kura Iya. air tawar. Itu. Labi-labi. Tapi kala tahun 1987 itu yang gede banget itu mati. Oh, labi-labinya gede banget, Pak. Iya. Itu segedenya ada. Coy. Gede banget. Iya. Nah, jadi mulai dari dulu waktu membuat pertama kali memang beliau udah miara itu dan beranak pinak kan. Oh, itu mungkin kan kita percaya dengan reinkarnasi Iya, kan. Mungkin labi-labi itu sekarang berubah jadi Roni kayaknya ya. Ya kita langsung lanjut ya, Pak. Produser kita ya. Sutradara kita. Jangan gitu dong. Kita langsung lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat mandinya? Ke tempat pemandian. Ayo. Masuk. Ya kan ada gayungnya itu. Gayung itu. Ini ya. Ini gayungnya. Tuh, jadi emang ada ikannya. Airnya seger loh. Seger Mau ya. enggak? Tenang aja, makeup kita kan pakai no drop anti bocor. Parah. Nah, terus kalau misalkan kalian lihat guys, jadi ini tuh yang kolam tadi di sana dia cuma ada sekat doang tembok untuk nutupin ini, tapi ini tetap tembus ke kolamnya tadi itu. Terus banyak banget ikannya loh. Iya, ikannya banyak. Dan airnya, kalian kalau ngeliat ini kan berlumut nih. Ya, tapi airnya bersih loh. Tuh, Iya benar ya. gitu. Bening jernih. Magicnya di situ ya. Yes. Ya, jadi tempat ini kalau misalkan aku bilang energi yang dirasain memang positif banget. Jadi kalian bisa recharge dengan nyentuh airnya aja. Itu tuh kayak setiap benda itu punya nyawa, aku bilang. Nyawa itu bisa menghantarkan satu energi. Nah, energi di sini tuh ya energinya kedamaian sama kayak air. Dia lebih ketenang. Ya, oke, kita langsung keluar, kita lanjut ke tempat selanjutnya.
Oke, jadi ini kita di tempat di mana di belakang itu ada beberapa pemakaman yang disakralkan. Yang tadi kalau misalkan kita masuk, kita harus menggunakan kostum kayak kalian-kalian ini. Kalau saya kan udah ganti kostum. Sebenarnya karena waktunya sudah mau surup, sudah mau maghrib, jadi kita tidak bisa melanjutkan konten. Kita mohon maaf sebelumnya. Tapi sebenarnya ada beberapa tempat, terutama ada pohon beringin di depan yang dulu sejarahnya, mitosnya adalah itu sebagai tanda bahwasannya akan terbentuk satu kerajaan besar. Dan akhirnya terbentuk ini ya Pak. Oh ya Allah gue pinter bener ya. Ya Allah. Ya kan. Terus habis itu nanti kita akan lakuin beberapa konten dulu. Tapi sebenarnya konten ini ditujukan untuk kalian biar bisa belajar lagi. Ya kira-kira. Kita aja, Kak. Ya mereka juga. Iya, Gitu. manfaatkan, Ya. Untuk Bapak ada yang mau disampaikan? Oh ya. Ya terima kasih sekali atas kunjungan jenengan semua ini. Khususnya kepada semua pemirsa. Marilah kita jaga dan kita lestarikan semua budaya-budaya, sejarah-sejarah, peninggalan-peninggalan para pendahulu kita yang ada di Indonesia ini. Selalu kita jaga, selalu kita lestarikan sehingga anak turun kita selanjutnya nanti tetap akan tahu bagaimana Indonesia dulu itu sebelum jadi Indonesia. Betul. Terima kasih. Terima kasih Linsu? ya, Pak, ya. Sama-sama. Dari saya sih untuk pertama kali ke sini saya melihat benar-benar kita sebagai generasi muda yang seperti tadi Bapak bilang ya, kita harus melestarikan karena setiap budaya itu mempunyai keunikan masing-masing yang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kebudayaan kita jangan sampai punah. Betul. Ya, aku juga mewakili generasi Z ya, dimana kita harus nggak hanya menjaga gitu loh Kak. Jadi jangan kiblat ke arah barat karena ternyata tuh budaya kita sangat banyak hal-hal yang bagus banget. Ya, Bahkan dikulik-kulik. untuk masa depan lagi juga kan, untuk generasi-generasi berikutnya Oke. gitu. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan dari Tapak Tabir Nusantara. Ya, kita pamit undur diri karena udah maghrib. Bye-bye. Capek artisnya.